Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang didampingi oleh orang tua untuk menonton video penjelasan berikut mengenai asesmen nasional yang akan nanti kalian hadapi di kelas 5 pada semester ini. Asesmen nasional ini adalah sebagai pengganti dari ujian nasional yang biasa dilaksanakan bagi siswa kelas 6. Namun, untuk asesmen nasional ini dilaksanakan bagi siswa kelas 5 SD. Nah, nanti anak-anak akan menghadapi atau mengikuti 3 tes. Yang pertama, ada asesmen kompetensi minimum atau yang biasa disingkat dengan AKM. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Untuk yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM ini ada 2 tes. Yang pertama, literasi. Yang kedua, numerasi. Kalau untuk soal literasi, tesnya seperti membaca sebuah teks, sastra maupun informasi ya. Jadi nanti setelah membaca teksnya ada pertanyaan. Kalau untuk numerasi ini tentang matematika. Yang kedua ada survei karakter. Survei karakter isinya membahas tentang sosio-emosional siswa yang terdapat pada 6 indikator. Jadi nanti itu ada sebuah pernyataan atau pertanyaan yang nanti diisi dalam bentuk angket atau kalian biasa mengisinya dengan cara pilih ya atau tidak. Begitupun dengan survei lingkungan belajar, sama. Namun kalau untuk survei lingkungan belajar, isinya mengenai pembelajaran di sekolah, bagaimana dan seperti apa. Lalu, yang pertama kita akan membahas tentang asesmen kompetensi minimum. Kenapa yang akan dibahasnya tentang AKM ini? Karena untuk sekarang, kami dari guru kelas 5 akan memasukkan pembelajaran atau latihan dalam secara daring ini di pembelajaran. Nah, asesmen kompetensi minimum adalah penilaian kompetensi atau kemampuan mendasar yang dilakukan kepada peserta didik agar mampu mengembangkan kemampuan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi yang dinilai adalah literasi, membaca, dan numerasi. Ini menurut Pusmenjar tahun 2020. Peserta yang mengikuti AKM ini adalah murid kelas 5 untuk di sekolah dasar. Kalau di SMP dan SMA berbeda lagi ya. Kemudian nanti siswa dipilih 30 orang yang dipilih secara acak oleh pemerintah pusat di Jakarta. Nah, jadi guru-guru dan kepala sekolah tidak mengetahui siapa saja yang akan mengikuti tes ini. Nah,
Contoh untuk sekarang, siswa kelas 5 totalnya ada 55. Nanti yang diambil 30 orang. Tetapi 30 orang ini dipilih secara acak oleh pemerintah. Nah, jadi semuanya harus siap. Mau tidak mau harus siap menghadapi asesmen nasional ini. Maka dari itu, kami guru kelas 5 menyiapkan ini agar anak-anak terlatih dan terbiasa dalam pengisian latihannya agar nanti di AKM-nya tidak terlalu berat. Jadi sudah mulai paham sedikit demi sedikit. Kemudian, pelaksanaan asesmen nasional ini dilaksanakan selama 2 hari di sekolah yang nanti ditentukan. Nah, biasanya kita nanti datang ke sekolah yang memiliki fasilitas komputer di sekolahnya ya. Karena di kita tidak ada, maka kita akan ikut di sekolah lain yang memiliki komputer seperti di SMP atau di SMK maupun SMA. Nah, karena untuk di sekolah dasar biasanya tidak ada fasilitas komputer. Lalu ada tambahan sedikit, asesmen nasional ini dilaksanakan secara full online. Jadi nanti kalian mengisinya di komputer ya. Kemudian, hasil dari AKM ini yaitu untuk perbaikan pembelajaran dan nilai sekolah. Jadi bukan untuk siswa, misalkan siswa si A nilai asesmennya 75. Jadi tidak ada seperti itu ya. Yang ada semua nanti nilai yang anak-anak kerjakan, nilai yang nanti keluar nanti hasilnya. Nah, nanti akan diakumulasikan dan dihitung apakah siswa dari SDN ini sudah cukup pandai atau misalkan masih kurang. Nanti akan diberikan penilaian untuk sekolah, bukan untuk siswa. Maka dari itu, jangan lupa berlatih di rumah ya. Asesmen kompetensi minimum atau AKM ini ada literasi dan numerasi kan. Nah, untuk literasi, soalnya ini berupa teks yang harus kalian baca. Jadi, dalam judulnya saja literasi ya. Literasi ini gerakan membaca ya. Jadi, nanti ada teks sastra dan teks informasi yang harus kalian baca dan nanti ada isian-isian yang berdasarkan teks tersebut. Kalau untuk numerasi, isinya, kontennya mengenai bilangan, aljabar atau perhitungan, geometri dan pengukuran, atau misalkan bangun datar dan bangun ruang, data dan ketidakpastian. Kemudian untuk literasi, isi bacaannya tuh nanti ada tentang IPA, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Dan juga informasi berita yang saat ini terjadi, bisa jadi ya. Kalau numerasi itu tentang matematika dari pelajaran kelas 1 sampai kelas 6. Karena kelas 6 pembelajarannya hanya mengulang, jadi tidak usah khawatir ya anak-anak, karena semuanya akan dijelaskan. Kemudian untuk bentuk soalnya sama. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, jawaban singkat, dan uraian. Yang nanti akan Ibu berikan contoh pada slide selanjutnya ya. Untuk soal AKM, ada 5 di sini, bisa dilihat oleh anak-anak semua ya. Kemudian, kita bahas yaitu tentang pilihan ganda. Pilihan ganda atau PG yang sering kalian kerjakan ya di sekolah. Latihan soal yang sering kalian hadapi yaitu pilihan ganda.
Nah, ada 4 alternatif jawabannya, yaitu A, B, C, atau D. Ibu akan berikan contoh ya. Contoh soal pilihan ganda. Setelah kalian melihat contohnya di sini, lalu kalian baca pertanyaannya, banyak siswa yang nilainya kurang dari 75 adalah, misalkan apa itu jawabannya, A, B, C, atau D. Contoh. Contohnya adalah D, misalkan. Bisa nanti kalian untuk di komputer tinggal klik saja ya nanti. Jadi jawabannya hanya ada satu yang betul. Kedua, pilihan ganda kompleks. Jadi berbeda ya dengan pilihan ganda tadi. Kalau ini biasanya pilihannya ada benar salah, setuju tidak setuju, atau ya dan tidak. Contoh pertama, setelah kalian nanti dibaca tentang teks kesehatan yang berharga, kalian lihat di sini jawabannya yang mana. Jika jawabannya benar, klik di yang kotak benar. Jika pernyataannya ya. Jadi nanti dengan penuh kasih sayang, pernyataan ini ada tidak di teks tersebut? Ada. Kalau ada, klik di tanda benar. Kalau tidak ada, klik di tanda salah. Ya, contoh yang keduanya, ada sebuah soal. Nah, kalau ini dalam bentuk pertanyaannya ada kotak-kotak ini kan ya, choice-nya ya, atau alternatif jawabannya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nanti, kalau ini jawabannya bisa lebih dari 1. Bisa itu 1, 2, 3, atau 4. Nah, jadi jawabannya bisa lebih dari 1. Maka dari itu, harus dicek dengan baik dan dilihat pernyataannya sesuaikan dengan jawaban kalian. Jika betul, maka tinggal klik si kotak tersebut. Jika bukan, tidak usah diklik. Ingat ya. Kemudian, soal menjodohkan. Nanti kalian harus menghubungkan atau memasangkan pernyataan sesuai dengan jawaban. Contohnya seperti dalam teks ini, ada tidak jamnya? Jam berapa proklamasi kemerdekaan dilaksanakan? Pada teks, pukul 10 pagi. Mana cari pukul 10 pagi? Tarik garis ke 10 pagi. Seperti itu ya. Kemudian, soal jawaban juga, soal jawaban singkat. Otomatis jawabannya singkat, padat, dan jelas. Oke? Soal yang pertama. Bendera Sang Saka merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi dijahit oleh, dilihat di situ dijahit oleh siapa dalam teks? Dijahit oleh Ibu Fatmawati. Jawabannya sudah singkat, padat, dan jelas. Oke? Yang terakhir ada soal esai atau uraian. Kalau ini jawabannya sedikit panjang, berbeda dengan tadi ya. Contohnya seperti ini. Jelaskan makna dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Maknanya adalah agar negara Indonesia merdeka dari penjajah yang sudah menjajahi Indonesia, maupun itu Belanda ataupun Jepang. Jadi, kemerdekaan Indonesia ini sangat dinanti oleh masyarakat Indonesia. Itu sedikit agak panjang ya. Jadi,
Penjelasan dari Ibu cukup sekian. Namun, ada latihan yang harus kalian kerjakan. Silakan disiapkan alat tulisnya dan buku latihan AKM-nya. Sini nanti ada 5 soal, yang 3 soal tentang literasi, 2 soal tentang numerasi. Jadi nanti bisa kalian pause dulu videonya, kemudian screenshot pertanyaannya yang bisa kalian tangkap di layar nanti. Jadi tidak usah buka lagi soalnya atau YouTube-nya gitu ya. Jadi sudah ada di galeri foto kalian. Tentang literasi. Ibu beri waktu untuk men-screenshot. Silakan. Ingat ya, soal 1 nomor sampai 3 ini tentang literasi. Teksnya kucing serak. Oke? Untuk soal nomor 4 dan 5 tentang numerasi. Nanti kalian hanya tinggal menuliskan pertanyaannya saja. Jadi teksnya nanti tidak usah dicatat ya. Langsung pertanyaan dan jawabannya. Di buku latihan AKM. Oke? Semangat dan selamat mengerjakan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Jika masih ada pertanyaan, boleh bertanya di WhatsApp atau di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.